Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang teknik penjelajahan masalah dalam konseling. Sobat BK, teknik penjelajahan masalah dalam konseling merupakan teknik menjelajahi dan mengeksplorasi masalah konseling lebih dalam. Teknik penjelajahan masalah dalam konseling dimaksudkan agar konseling mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Sobat BK, beberapa teknik yang digunakan dalam penjelajahan masalah dalam konseling adalah pertanyaan terbuka, keruntutan, konfrontasi, refleksi, suasana diam, dan empati. Sobat BK, teknik yang pertama yang akan kita bahas adalah pertanyaan terbuka. Sobat BK, upaya menggali atau mengeksplorasi masalah yang dialami oleh konseling dalam konseling adalah dengan cara bertanya, di mana konselor mengajukan beberapa pertanyaan yang runtut. Pertanyaan yang dimaksud untuk mengeksplorasi masalah konseling adalah jenis pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu sendiri adalah pertanyaan yang menghendaki jawaban yang panjang, lengkap, dan tanpa batas untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, Munro mencontohkan beberapa bentuk pertanyaan terbuka, yaitu apa yang Anda alami, apa yang terjadi, apa yang Anda pikirkan, sejak kapan hal ini Anda rasakan, bagaimana reaksimu, sikap Anda terhadapnya bagaimana, di mana hal itu terjadi. Sobat BK, adapun keuntungan menggunakan pertanyaan terbuka adalah membantu konselor untuk memulai atau membuka wawancara konseling. Melalui pertanyaan terbuka, seseorang bebas untuk berbicara dan memulai diskusi. Sebagai contoh, apa yang Anda ingin bicarakan hari ini? Apa yang Anda pikirkan saat ini? Bagaimana tindak lanjut pembicaraan kita pada minggu lalu? Pertanyaan terbuka membantu memperluas dan memperkaya isi wawancara. Misalnya, pertanyaan yang dapat memperluas dan memperkaya adalah sebagai berikut. Coba Anda sampaikan lebih lengkap tentang pengalaman Anda di sana. Bagaimana perasaan Anda saat kejadian itu? Pertanyaan yang diajukan konselor dapat membantu membawa hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dan konkret. Misalnya, apa maksud Anda meresahkan itu? Apa yang Anda lakukan sebelum dan sesudah dia marah? Dan pertanyaan terbuka diperlukan konselor dalam upaya mendiagnosis dan memberikan penilaian tentang masalah. Sebagai contoh, siapa konseling? Apa masalah konseling? Apa detail kejadian itu? Apa yang terjadi pada dirinya saat ini? Sobat BK, melalui pertanyaan terbuka, dimungkinkan juga konseling menggunakan pikirannya
dalam rangka memahami kejadian-kejadian yang dialaminya atau melihat berbagai peluang untuk dimanfaatkan bagi upaya menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan terbuka bisa digunakan dengan tepat jika konselor fokus dalam melakukan 3M dan tetap mengikuti pernyataan konseli. Keruntutan. Sobat BK, dalam konseling, konselor perlu memahami apa yang konseli katakan dan mampu mengkomunikasikan pemahaman konselor itu kepada konseli. Untuk dapat melakukan hal itu, konselor harus mengikuti pokok pembicaraan konseli. Konselor berusaha untuk memusatkan perhatiannya pada apa yang dikatakan oleh konseli, tidak menyimpangkan atau membelok-belokkan arah pembicaraan konseling atau menambah-nambah pengertian lain terhadap isi pembicaraan selain yang dimaksud oleh konseli. Sobat BK, sering kali kita jumpai dalam proses konseling, pembicaraan konselor dengan konseli menjadi menyimpang dan kehilangan arah, sehingga pokok pembicaraan menjadi kabur, tidak jelas, dan mengambang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, konselor dalam pembicaraan harus runtut. Keruntutan dalam konseling membawa proses konseling menjadi terarah, sehingga pada akhirnya sampai pada titik temu permasalahan yang dialami oleh konseli. Selanjutnya, keruntutan juga mendorong semakin dalamnya proses penggalian masalah dalam diri konseli, mengembangkan pembicaraan dan memelihara fokus konselor dengan konseli dalam pembicaraan materi atau pokok masalah konseli. Contoh dialog keruntutan. Konseli: Pak, saya sekarang bingung. Konselor: apa yang membuat Anda bingung? Konseli: saya diminta mengambil keputusan segera, Pak, oleh orang tua saya. Konselor: keputusan tentang apa? Konseli: saya diminta mengambil keputusan menikah atau melanjutkan sekolah. Konselor: apa yang terjadi? Konseli: saya mempunyai teman dekat. Orangnya sama sekolah dengan saya. Orang tua saya tidak menyetujuinya karena beliau sudah punya calon untuk saya. Beliau pernah mengatakan kepada saya kalau masih berhubungan dengan teman dekat itu, maka saya tidak boleh sekolah lagi dan akan segera dinikahkan dengan pilihan beliau. Pada waktu itu, saya menjawab bahwa saya tidak akan berhubungan dengan teman dekat saya lagi. Konfrontasi. Sobat BK, konfrontasi adalah mempertentangkan dua hal yang berbeda. Seringkali konseli tidak menyadari ada berbagai pertentangan dalam dirinya, baik itu menyangkut dengan perkataannya, perilakunya, dan sikapnya. Ada konseli yang memiliki keinginan tertentu namun dia tidak melakukan kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian keinginan tersebut. Ada konseli yang tidak konsisten dalam arti berbeda tentang apa yang dinyatakan dulu dengan sekarang. Ada juga konseli yang cenderung mempertahankan diri terhadap kekeliruan yang dilakukannya, sementara dia ingin menjadi baik.
Kondisi yang semacam inilah yang perlu dikonfrontasikan oleh konselor. Sobat BK, untuk melihat hal-hal yang muncul dan terungkap dalam pembicaraan konseling, konselor dapat melihat kondisi yang perlu dikonfrontasikan, yaitu isi pernyataan konseling yang berbeda dengan cara ia menyatakannya pada saat itu, yaitu sesuatu yang disampaikannya berupa pengalaman atau kejadian yang menyedihkan, sementara dia menyampaikannya dengan suasana ceria. Misalnya, konseli menyatakan bahwa dia merasa sangat kehilangan saudaranya yang telah meninggal 6 bulan yang lalu. Namun, pada saat menyampaikannya itu pada konselor, dia menampilkan sikap dengan lebih banyak tersenyum. Jika bertentangan isi dari hal yang dinyatakan pada saat ini dan yang dinyatakan pada waktu sebelumnya. Pada saat awal pembicaraan, konseli menyatakan bahwa ia sangat ingin membahagiakan orang tuanya. Sementara pembicaraan telah berlangsung lama, konseli menyatakan bosan tinggal bersama orang tua yang seringkali nyinyir. Apa yang dinyatakan bertentangan dengan yang dilakukan. Misalnya, konseli ingin memperoleh hasil belajar yang tinggi, sementara sebagian besar waktunya lebih banyak digunakan untuk keluyuran dan bermain dengan teman-temannya. Berbeda dengan konseli menyatakan dengan reaksi yang diinginkan konselor. Misalnya, konseli mengangguk akan melakukan perubahan terhadap cara ia berpakaian. Tetapi keesokan harinya konseli masih seperti hari-hari kemarin. Sobat BK, untuk melakukan konfrontasi, seorang konselor perlu melakukan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut mencakup saat yang tepat untuk melakukan konfrontasi, suasana hubungan konselor dengan konseli, dan cara melakukan konfrontasi. Sobat BK, berikut berbagai pertimbangan untuk melakukan konfrontasi, yaitu adanya kesenjangan yang diungkapkan konseli. Konselor telah memahami masalah yang dihadapi oleh konseli secara mendalam. Sobat BK, pemahaman masalah ini adalah sangat penting, dan apabila pemahaman masih belum mendalam, dikhawatirkan konfrontasi yang diberikan tidak mengena, sehingga secara keseluruhan konseli menganggap konselor tidak mengerti dengan masalah yang dialaminya dan bahkan akan dapat merusak hubungan konseling. Selanjutnya, telah terbinanya keakraban yang mendalam antara konselor dan konseli. Sobat BK, keakraban yang masih dangkal dapat mengakibatkan konseli menjadi terpojok dan melakukan pertahanan diri saat dikonfrontasi oleh konselor, bertujuan meredakan ketegangan yang ada dalam batin konseli. Dan yang terakhir adalah konfrontasi disampaikan dalam bahasa yang singkat, tepat, jelas, dan mudah dipahami oleh konseli. Sobat BK, bahasa yang terlalu panjang dan tidak jelas mengakibatkan konfrontasi tidak mengenai sasaran yang diinginkan. Syarat-syarat teknik konfrontasi efektif. Sobat BK, syarat-syarat yang ada pada diri konselor untuk dapat menggunakan teknik konfrontasi dengan efektif, konselor harus dapat
mengenal perasaan-perasaannya sebagaimana adanya, menyatakan perasaan-perasaan itu dengan jelas dan sederhana, memberitahukan kepada konseli tentang reaksi yang jujur terhadap tingkah laku atau pernyataan konseli, serta memberikan alasan-alasan yang jelas berkenaan dengan reaksi itu, dan memberikan kesempatan kepada konseli untuk memberikan tanggapan. Contoh dialog konfrontasi. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu bangun dan pergi ke sekolah tepat pada waktunya. Barusan ini kamu mengatakan bahwa kamu sering terlambat sampai ke sekolah. Sebenarnya bagaimana ini? Refleksi. Sobat BK, refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman konseli, kemudian merefleksikan kepada konseli kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab seringkali konseli tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Jika dia menyadari akan perasaannya, maka konseli mungkin akan segera berubah perilakunya ke arah positif. Sobat BK, salah satu tugas konselor ialah sebagai reflektor bagi konselinya. Dengan demikian, konselor perlu memahami bagaimana dia menjadi reflektor yang baik. Sobat BK, penggunaan teknik ini dapat memberikan kesan kepada konseli bahwa konselor benar-benar memahami dan mengerti dengan tepat masalah yang dihadapi oleh konseli, serta menerima konseli apa adanya. Sobat BK, memantulkan ungkapan konseli melalui refleksi dapat dirumuskan oleh konselor dengan menggunakan kata-kata sendiri atau menggunakan kata-kata atau kalimat yang sebelumnya telah diungkapkan oleh konseli. Sobat BK, Munro mengungkapkan bahwa menurut isinya, refleksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu refleksi isi atau ide dan refleksi perasaan. Refleksi isi atau ide yaitu menyatakan dengan singkat, menyatakan kembali, atau mengalihkan ungkapan, menyingkat, atau menyimpulkan secara sederhana isi pembicaraan yang disampaikan oleh konseli. Sedangkan refleksi perasaan adalah memantulkan kembali kepada konseli perasaan tentang kejadian pengalaman yang telah diungkapkannya secara verbal maupun secara non-verbal, namun jelas dan eksplisit. Sobat BK, dalam merefleksikan, konselor dituntut tidak hanya memahami apa isi atau ide pembicaraan konseli, tetapi lebih jauh daripada itu, konselor harus mampu menangkap apa yang dirasakan konseli di balik ungkapan pernyataannya. Oleh karena itu, konselor harus mendengarkan, memahami, dan menanggapi secara tepat hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Kemampuan memahami masalah konseli sangat penting untuk dapat melakukan refleksi secara tepat. Sobat BK, merefleksikan perasaan tidak hanya bermanfaat untuk menunjukkan bahwa konselor memahami ungkapan konseli, tetapi lebih dari itu yaitu bertujuan untuk memudahkan konseli memperoleh pengenalan dan pemahaman diri secara menyeluruh. Sobat BK, sejalan dengan itu, manfaat yang dapat diperoleh
dengan menggunakan teknik refleksi perasaan dalam konseling sebagai berikut. Membantu individu untuk merasa dipahami secara mendalam. Sobat BK, apabila konseling merasa dipahami, maka akan tumbuh perasaan senang dan dimengerti oleh konselor. Kondisi ini akan dapat berpengaruh pada semakin terbukanya konseling dan tumbuhnya kepercayaan pada konselor, yang pada akhirnya tentu saja akan membantu upaya pemecahan dan pemberian bantuan. Konseling merasa bahwa perasaan yang dialaminya lah yang menyebabkan tingkah laku. Sobat BK, dalam sejumlah kasus, masalah sering justru dialami oleh konseling karena merasakan sesuatu secara berlebihan. Misalnya, ketersinggungan yang tinggi, perasaan bersalah yang berlarut-larut, atau ketidakmampuan mengontrol perasaan dalam merespon suatu kejadian yang dialami. Memusatkan penilaian pada apa yang sedang dialami dan dirasakan konseling. Sobat BK, apabila konseling merasa sesuatu yang menurut penilaian awal baginya mungkin dianggap wajar, maka melalui penggunaan teknik refleksi, konseling dibawa untuk mencoba menilai kembali kewajaran tersebut, memberikan kekuatan untuk memilih. Sobat BK, ada sejumlah perasaan yang mungkin dialami konseling, dan melalui penggunaan teknik refleksi, konseling mencoba menguatkan perasaan tersebut atau memilih jenis perasaan lain yang lebih wajar dirasakan. Memperjelas cara berpikir konseling. Sobat BK, mungkin cara berpikir konseling lebih diwarnai oleh perasaan tertentu yang tidak lagi rasional. Melalui penggunaan refleksi, konseling dibawa untuk melihat secara objektif apa yang dirasakan tersebut. Sobat BK, agar penggunaan teknik refleksi dapat lebih efektif, ada 3 hal yang hendaknya selalu diperhatikan konselor, yaitu konselor hendaknya dapat mendengarkan, memperhatikan, memahami dan merespon pembicaraan dan tingkah laku yang ditampilkan konseling. Konselor berusaha menangkap dan memahami apa yang diucapkan konseling dan apa yang dilakukan konseling. Dan konselor menyampaikan apa yang ditangkap dan dipahami itu dengan kata-kata atau secara verbal dalam bentuk kalimat pernyataan, biasanya 1 kalimat pendek saja. Sobat BK, ditinjau dari jenis refleksi yang ditampilkan konselor, maka dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu refleksi 0, yaitu refleksi yang tidak ada kelanjutan. Konselor merefleksikan isi pembicaraan konseling atau perasaannya, namun tidaklah terlalu penting bagi konseling, meskipun hal itu menyangkut isi dan perasaan konseling. Refleksi negatif, yaitu yang membuat konseling melakukan defense mechanism atau mempertahankan diri. Misalnya, konseling menyatakan, "Tidak, saya tidak begitu." Misalnya konselor mengatakan, "Tampaknya Anda mudah tersinggung." Refleksi hayal, yaitu yang jauh kaitannya dengan apa yang dimaksud oleh konseling. Misalnya, konseling menyampaikan keluhannya terhadap perlakuan salah seorang anggota keluarga pada dirinya. Direfleksikan oleh konselor dengan, "Anda bingung dengan perlakuan anggota keluarga itu?" Respon tersebut
jauh dari kondisi yang dialami oleh konseli. Dan refleksi positif, yaitu refleksi yang tepat dan sesuai dengan perasaan atau isi pembicaraan konseli, sehingga konseli menjawab ya. Misalnya, untuk pernyataan konseli yang sangat kecewa dengan perlakuan anggota keluarganya, maka konselor merefleksikan dengan, Anda kesal dengan perlakuan mereka? Sobat BK, agar dapat merefleksikan secara efektif, seorang konselor hendaknya memperhatikan syarat-syarat pengungkapan pernyataan refleksi, yaitu refleksi dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan tidak dalam bentuk kalimat pertanyaan. Artinya, konselor tidak bertanya, namun merespon dalam bentuk pernyataan. Kalimat pernyataan tersebut hendaknya tidak terlalu panjang. Kalimatnya hendaknya jelas dan mudah dimengerti oleh konseli. Dan pernyataan konselor itu harus tepat makna dan isinya. Sobat BK, adapun waktu penggunaan refleksi dapat digunakan mulai dari awal tahap pembahasan masalah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh konselor dalam merefleksikan yaitu melaksanakan 3M. Kenali perasaan yang terkandung dalam pernyataan konseli. Tangkap isi yang terkandung dalam pembicaraan konseli. Dan pantulkan atau alih ungkapkan perasaan atau isi pernyataan konseli tersebut dengan bahasa yang sederhana. Sobat BK, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan secara umum tujuan refleksi adalah untuk memahami, menangkap, dan menyadari bahwa konselor mengikuti dengan baik pembicaraan konseli, memiliki kesadaran yang lebih mendalam tentang apa yang dilakukan dan dirasakan oleh konseli, dan memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih menyeluruh. Sobat BK, kalimat awal yang dapat dipakai dalam teknik refleksi adalah sebagai berikut. Suasana diam. Sobat BK, diam banyak artinya. Orang yang diam bisa berarti sedang mengalami kebingungan. Bisa juga sedang memikirkan sesuatu. Dalam proses konseling dapat terjadi bahwa konseli dan konselor sama-sama terdiam. Keadaan ini dapat terjadi misalnya setelah konselor melakukan konfrontasi kepada konseli. Suasana diam dalam proses konseling adalah diamnya sejenak konseli ataupun konselor dalam proses konseling. Dalam proses konseling, adanya suasana diam memberi arti bahwa konselor memberikan kesempatan kepada konseli untuk memikirkan, merasakan, memahami, menghayati, dan memproses suasana yang terjadi, terutama dalam diri konseli. Sobat BK, jika konselor dapat menerima adanya suasana diam ini, akan memperlihatkan kepada konseli bahwa konseli diberi hak untuk menentukan jalannya konseling. Bagi konseli, keadaan ini dapat menimbulkan rasa percaya diri, memberikan kesempatan berbicara secara leluasa, mengatur pikiran, dan menenangkan diri. Sedangkan bagi konselor, suasana diam dapat memberi kesempatan
untuk lebih berpikir lebih lanjut. Sobat BK, lamanya suasana diam tergantung kepada keadaan. Sebaiknya suasana diam berlangsung tidak terlalu lama, yaitu antara 15 sampai 30 detik. Untuk dapat menggunakan suasana diam secara efektif, tergantung kepada manfaat dan makna yang ada dalam diamnya konseli. Misalnya, konseli merasa sulit mengungkapkan perasaannya, malu dan gelisah untuk berbicara, enggan menjalani konseling, atau bingung dan mengharapkan sesuatu dari konselor, atau mungkin juga lega setelah mengungkapkan perasaannya. Sobat BK, suasana diam memiliki berbagai macam makna, yaitu penolakan atau kebingungan konseli. Konseli atau konselor telah mencapai akhir dari suatu ide dan semata-mata ragu menyatakan apa selanjutnya. Kebingungan yang didorong oleh kecemasan atau kebencian. Konseli mengalami perasaan sakit dan tidak siap untuk berbicara. Konseli sedang memikirkan apa yang sedang dikatakan oleh konselor, dan konseli baru menyadari kembali ekspresi emosional sebelumnya. Empati atau kontak psikologis. Sobat BK, empati atau kontak psikologis merupakan keikutsertaan konselor untuk menjadi dan merasakan suasana yang ada dalam diri konseli, sehingga terasa ada kaitan antara hubungan atau sambungan jiwa antara konselor dan konseli. Sobat BK, kontak psikologis atau empati dapat dirasakan oleh konseli apabila konselor benar-benar memahami masalah konseli. Agar konselor dapat mengadakan empati atau kontak psikologis, perlu terlebih dahulu menerapkan kemampuan mendengarkan, memahami, dan merespon masalah konseli secara baik. Sobat BK, ditinjau dari sifatnya, kontak psikologis ada dua, yaitu kontak psikologis positif dan kontak psikologis negatif. Kontak psikologis positif yaitu apabila konselor mampu merasakan apa yang dirasakan konseli sebagaimana adanya. Dan kontak psikologis negatif adalah apabila konselor terbawa hanyut oleh perasaan konseli sehingga mengganggu keobjektifan konselor terhadap konseli. Oleh karena itu, kontak psikologis atau empati yang dikembangkan dalam konseling adalah yang bersifat positif. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Teknik penjelajahan masalah dalam konseling. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.